Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan NJ Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan adalah salah seorang calon presiden potensial untuk bertarung di Pilpres 2024 yang akan datang. Namun dalam perkembangannya, teman-teman, kita melihat serangan bertubi-tubi diarahkan kepada Pak Anies Baswedan, mulai dari PDIP, PSI yang terus melakukan kritik-kritik kepada Pak Anies Baswedan. Namun teman-teman, semakin dikritik, semakin dipojokkan, ternyata Pak Anies ini mendapat simpati publik, simpati dari masyarakat, sehingga muncul deklarasi-deklarasi di berbagai daerah mendukung Pak Anies untuk maju di Pilpres 2024. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari wartaekonomi.co.id. Kasihan juga pembenci Anies Baswedan. Anak buah Surya Paloh mengatakan semakin dihujat semakin moncer. Semakin dihujat semakin populer, teman-teman, Pak Anies Baswedan. Politikus Partai Nasdem, Partai Nasional Demokrat, Bestari Barus membenarkan meningkatnya serangan bermotif politik kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu terakhir. Mantan Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI itu menyatakan meningkatnya serangan bermotif politik ternyata berbanding terbalik dengan popularitas Anies Baswedan di sejumlah survei. Kata dia, itu berarti serangan bermotif politik terhadap Anies Baswedan tak membuat masyarakat Indonesia membenci Anies. Anies justru dia nilai semakin dicintai rakyat. Semakin Anies dihujat, dikata-katain seperti yang sering kita baca, kita dengar bersama-sama, justru membuat Anies semakin moncer. Itu anomalinya menurut saya. Artinya Anies justru makin dicintai. Katanya di Jakarta Jumat 20 Mei 2022. Dia mengungkapkan belakangan ini ada politikus yang menyebut Anies tak berbuat apa-apa di Jakarta. Tetapi pada kenyataannya, Anies terus melahirkan karya-karya besar bagi masa depan Jakarta. Karya-karya itu juga bisa dilihat oleh masyarakat Jakarta, bahkan Indonesia. Jadi ini benar, teman-teman. Karya Pak Anies ini bisa dilihat oleh rakyat Indonesia dan juga oleh internasional dengan membuat Jakarta International Stadium dan juga Formula E. Ini karya besar Pak Anies Baswedan selama 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketika dikatakan orang bahwa Anies tidak berbuat apa-apa, tapi kemudian surveinya popularitasnya tinggi, ini menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian orang, sehingga menjadikan apa saja alat menyerang Anies. Padahal Anies ya dia cuma satu saja prinsipnya, dia bekerja dan bekerja saja, ujarnya. Dia menjelaskan tingginya kesukaan masyarakat terhadap Anies Baswedan yang berpotret dalam survei-survei rupanya membuat sebagian orang panik. Apalagi isu pencapresan Anies Baswedan juga terus menguat. Padahal kata dia, saat ini Anies bukanlah tokoh atau bahkan kader partai politik tertentu. Bahkan Anies tidak punya partai. Situasi ini saja sudah menimbulkan kekhawatiran yang luar biasa bagi sebagian orang, katanya. Menurut dia, nama dan popularitas Anies Baswedan di waktu-waktu ke depan akan terus moncer. Sebab, kata dia, Anies telah menimbulkan ketakutan bagi sebagian orang yang merasa Anies adalah ancaman bagi pemilu presiden 2024. Dia mengibaratkan Anies bak pembalap tangguh yang ditakuti lawan tandingnya. Anies ini pembalap tangguh tetapi yang tidak ada kendaraan politik. Sedangkan yang begitu saja sudah ditakuti, bagaimana kalau Anies betul-betul dapat kendaraan politik, bisa lebih takut lagi, ujarnya. Apa yang disampaikan oleh politikus Partai Nasdem ini benar, teman-teman. Anies semakin diserang, Anies semakin dipojokkan, maka semakin pula Anies popularitasnya tinggi, teman-teman. Jadi istilahnya semakin dihujat semakin moncer nama Anies Baswedan. Karena kalau kita melihat, teman-teman, rakyat Indonesia itu adalah tidak suka kalau tokoh itu terus disalah-salahkan, dipojok-pojokkan, kemudian ditekan-tekan. Maka publik akan melihat bahwa ini adalah tokoh yang teraniaya. Biasanya masyarakat justru simpatik kepada tokoh yang seperti ini.
Nah, kasus ini kita juga melihat dulu teman-teman ketika di pemerintahan Pak Harto. Di sana ada Megawati Soekarno Putri, ada PDIP yang terus dipojokkan, yang terus disisihkan. Tetapi setelah itu muncul reformasi yang membalikkan semuanya, dan sekarang bahkan PDIP menjadi pemenang pemilu 2019 kemarin. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Jadi ketika orang dipojokkan, orang disalahkan, orang terus ditekan, maka yang muncul adalah simpati publik. Demikian juga yang terjadi dengan Pak Anies Baswedan. Pak Anies dikatakan keturunan Yaman lah, Pak Anies dikatakan kadrun lah dan sebagainya, sehingga publik merasa bersimpatik kepada Pak Anies Baswedan. Karena masyarakat Indonesia sekali lagi adalah masyarakat yang tidak ingin tokoh itu terus ditekan, terus dipojokkan. Kalau ditekan, dikritik, dihujat, dan macam-macam, maka yang terjadi adalah simpati publik. Dan ini menjadi bukti nyata Pak Anies sekarang elektabilitas cukup bagus. Dan salah satu tokoh yang diunggulkan dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Sehingga Pak Anies di berbagai lembaga survei ini namanya selalu ke atas, teman-teman. Sehingga dalam berbagai lembaga survei, elektabilitas Pak Anies ini selalu teratas, mendampingi Pak Prabowo, kemudian Pak Ganjar Pranowo. Jadi di tingkat atas. Nah, inilah salah satu modal Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Walaupun Pak Anies tidak punya kendaraan politik. Tetapi kalau kita melihat, peluang Pak Anies masih cukup banyak, teman-teman, masih cukup luas. Kenapa? Kemarin ada koalisi Indonesia Bersatu yang digawangi oleh Golkar, P3, PAN. Ini membuka peluang kesempatan bagi calon presiden lain untuk bisa masuk ke koalisi ini, termasuk Pak Anies, Ganjar, Prabowo, dan sebagainya. Ridwan Kamil juga begitu, bisa masuk ke KIP. Ini peluang. Kemudian peluang yang kedua adalah di Nasdem, teman-teman. Nasdem itu sekarang mulai menjaring nama-nama calon presiden potensial untuk maju di 2024 yang akan datang. Dan nama Pak Anies ini selalu disebut di Partai Nasdem. Rencananya tanggal 15 sampai 17 Juni ini Nasdem akan menggelar Rakernas, rapat kerja nasional yang akan dilakukan untuk menjaring calon-calon presiden potensial di 2024. Dan sekali lagi, salah satu nama yang diunggulkan adalah Anies Baswedan. Berarti dua peluang yang didapatkan Pak Anies. Belum lagi partai-partai Islam, misalkan P3, kemudian PKS. Ini saya melihat kecenderungannya lebih berpihak kepada Pak Anies Baswedan. Apalagi nanti teman-teman muncul koalisi Nasdem dan Demokrat. Wow, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan bisa mungkin Pak Anies memenangkan Pilpres di 2024 kalau dua partai politik papan tengah ini bersatu, berkoalisi mendukung misalkan Anies AHY untuk maju di 2024. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena itu saya mengapresiasi pendapat dari politikus Partai Nasdem. Anies semakin dihujat, semakin moncer. Ini menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian publik, terutama para politisi dan juga para pembenci Anies Baswedan. Hati-hati ketika Anda mengkritik terus, menghujat Pak Anies, semakin dihujat, Pak Anies namanya semakin populer, semakin naik elektabilitasnya. Dan ini modal yang baik Pak Anies untuk maju di 2024. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.